Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fitrian dengan NIM 19135112. Nomor sesi 2021113565. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil proposal yang berjudul pengembangan CSI di daerah objek wisata Sumatera Barat. Pertama, latar belakang. Pada saat ini, krisis lingkungan menjadi salah satu masalah yang dinamis yang berdampak terhadap terganggunya aktivitas ekosistem yang berorientasi pada hambatan di segala energi yang mana di segala bidang. Setiap aktivitas yang dilakukan manusia membutuhkan energi yang mana energi tersebut menghasilkan limbah yang dapat merusak lingkungan apabila limbah tersebut tidak ditangani dengan baik. Begitu juga halnya dengan aktivitas wisata yang membutuhkan mobilisasi mengingat jumlah target wisatawan yang banyak. Oleh karena itu, perlu adanya program Sustainable Tourism. Berwisata berkelanjutan merupakan konsep mengunjungi suatu tempat sebagai seorang wisatawan dan berusaha membuat dampak positif terhadap lingkungan, masyarakat, dan ekonomi. Dalam hal ini, Sumatera Barat merupakan salah satu daerah yang banyak menyumbang potensi wisata yang mengagumkan. Sustainable Tourism juga menjadi program diterapkan oleh Kemenparekraf yang mengusung tema CHSE, yaitu Cleanliness, Health, Safety, Environment, Sustainability. Perwisata dapat meliputi transportasi utama ke lokasi umum, transportasi lokal, akomodasi, hiburan, rekreasi, makanan, dan belanja. Kedua adalah rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, sehingga dapat merumuskan pertanyaan yang dapat dibahas pada bab 2 sebagai berikut. Yang pertama adalah bagaimana masyarakat yang ada di daerah objek wisata di Sumatera Barat dapat mengembangkan program CHSE. Yang kedua adalah bagaimana peran insan pariwisata dalam menggaungkan pariwisata berkelanjutan kepada masyarakat Sumatera Barat. Yang ketiga adalah seperti apa bentuk program yang akan dibuat oleh pemerintah yang berkolaborasi dengan masyarakat dan SDM pariwisata dalam menjaga lingkungan di area objek wisata yang ada di Sumatera Barat. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Secara umum, makalah ini ditujukan sebagai pemenuhan tugas metodologi penelitian. Manfaat penelitian. Penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi sejauh mana upaya pemerintah dan masyarakat dalam menerapkan wisata berkelanjutan di wilayah Sumatera Barat, serta meningkatkan solusi yang terintegrasi bagi para pelaku wisata dalam menerapkan CHSE demi kenyamanan wisatawan di masa pandemi. Selanjutnya, yang pertama adalah aspek teoritis. Yang pertama adalah pengertian objek wisata. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, daerah tujuan wisata yang juga disebut sebagai destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administrasi yang di dalamnya terdapat area wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang harus terkait dalam menempati terwujudnya pariwisataan. Menurut Profesor Mariotti dalam OKAIUP 1996, daerah tujuan wisata harus memiliki hal menarik yang dapat ditawarkan kepada wisatawan. Destinasi pariwisata harus memenuhi 3 syarat, yaitu adalah harus memiliki something to see, yaitu di tempat tersebut harus ada objek dan atraksi wisata khusus yang berbeda dengan apa yang dimiliki daerah lain untuk dilihat. Yang kedua adalah harus menyediakan something to do, yaitu di tempat tersebut harus disediakan fasilitas untuk melakukan kegiatan rekreasi yang dapat membuat nyaman wisatawan. Yang ketiga adalah something to buy, yaitu tempat tersebut harus tersedia fasilitas untuk berbelanja, terutama oleh-oleh dan barang kerajinan khas yang dapat dibawa pulang ke tempat asal wisatawan. Yang kedua adalah jenis-jenis objek wisata. Yang pertama adalah wisata budaya, yaitu perjalanan yang dilakukan atas dasar keinginan untuk memperluas pandangan hidup seseorang dengan cara mengadakan kunjungan ke tempat lain atau ke luar negeri mempelajari keadaan rakyat, kebiasaan dan adat istiadat mereka, cara hidup mereka, budaya dan seni mereka. Yang kedua adalah wisata kesehatan,
yaitu perjalanan wisatawan dengan tujuan untuk menukar keadaan dan lingkungan tempat sehari-hari di mana ia tinggal demi kepentingan beristirahat baginya dalam arti jasmani dan rohani. Ketiga adalah olahraga, yaitu wisatawan-wisatawan yang melakukan perjalanan dengan tujuan berolahraga atau memang sengaja bermaksud mengambil bagian aktif dalam pesta olahraga di suatu tempat atau negara. Empat adalah wisata komersial, yaitu termasuk perjalanan untuk mengunjungi pameran-pameran dan pekan raya yang bersifat komersial, seperti pameran industri, pameran dagang, dan sebagainya. Yang kelima adalah wisata industri, yaitu perjalanan yang dilakukan oleh rombongan pelajar atau membawa mahasiswa atau orang-orang awam ke suatu kompleks atau daerah perindustrian dengan maksud dan tujuan untuk mengadakan peninjauan atau penelitian. Yang keenam adalah wisata bahari, yaitu wisata yang banyak dikaitkan dengan danau, pantai, atau laut. Ketujuh adalah wisata cagar alam, itu jenis wisata yang biasanya diselenggarakan oleh agen atau biro perjalanan yang mengkhususkan usaha-usaha dengan mengatur wisata ke tempat atau daerah cagar alam. Taman lindung, hutan daerah pegunungan, dan sebagainya yang kelestariannya dilindungi oleh undang-undang. 8 adalah wisata madu, bulan madu, yaitu suatu penyelenggaraan perjalanan bagi pasangan-pasangan pengantin baru yang sedang berbulan madu dengan fasilitas khusus dan tersendiri demi kenikmatan perjalanan. Yang poin C adalah indikator objek wisata. Menurut Gun dan Turgut 2002, fasilitas merupakan fasilitas pelayanan dan sarana prasarana penunjang pariwisata yang nantinya akan dapat memenuhi kebutuhan wisatawan selama berwisata di suatu tempat. Dalam karakteristik ini, fasilitas yang dimaksud meliputi fasilitas dasar dan penunjang kegiatan wisata. Kriteria ini dapat diuraikan menjadi beberapa indikator. Yang pertama adalah memiliki fasilitas penginapan atau akomodasi. Setidaknya ada lokasi kampung wisata atau desa wisma. Yang kedua adalah memiliki fasilitas perbelanjaan yang baik di dalam maupun di sekitar wilayah kampung wisata. Yang ketiga adalah memiliki fasilitas tempat makan setidaknya di sekitar lokasi kampung wisata. Memiliki fasilitas dasar pariwisata meliputi ruang publik, informasi peribadatan, keamanan, sanitasi, dan lain-lain. Dan fasilitas penunjang pariwisata yang dapat mendukung pengembangan dan pensuasanaan objek daya tarik wisata, area pertunjukan kesenian, panggung kesenian, bangku penonton, dan lain-lain. Yang kelima adalah terdapat perbaikan atau pembangunan fasilitas penunjang kegiatan wisata. Yang nomor 2 adalah pariwisata berkelanjutan. Pertama, pengertian. Nah, definisi pembangunan pariwisata berkelanjutan bisa memiliki makna beragam. Orang dari banyak bidang yang berbeda menggunakan istilah berbeda di dalam konteks yang berbeda, dan mereka mempunyai konsep, bias, dan pendekatan yang berbeda. Menurut Heinen dalam Shapley 2001, WTO mendefinisikan pembangunan pariwisata berkelanjutan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan wisatawan saat ini, sambil melindungi dan mendorong kesempatan untuk waktu yang akan datang. Mengarah pada pengelolaan seluruh sumber daya demikian rupa sehingga kebutuhan ekonomi, sosial, dan estetika dapat terpenuhi sambil memelihara integritas kultural, proses ekologi esensial, keanekaragaman hayati, dan sistem pendukung kehidupan. Yang selanjutnya adalah prinsip pariwisata berkelanjutan. Terdiri dari 4 poin. Yang pertama adalah berbasis masyarakat. Prinsip ini menekankan ketertiban masyarakat secara langsung atas seluruh kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pariwisata yang dilakukan di daerahnya. Pengembangan pariwisata berkelanjutan menempatkan masyarakat sebagai faktor utama. Sebagai salah satu pemangku kepentingan dan stakeholder, masyarakat berpartisipasi secara langsung dalam pengambilan keputusan. Dengan konsep pariwisata berbasis masyarakat, penyelenggaraan pariwisata diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui upaya konservasi serta pemanfaatan sumber daya alam. Untuk bentuk kegiatan berbasis masyarakat, pelaksanaannya dapat dilakukan melalui pemilihan sendiri sarana dan prasarana pariwisata oleh masyarakat setempat, kemitraan dengan pihak swasta, dan sewa lahan atau sumber daya lainnya baik oleh masyarakat maupun kerjasama dengan swasta. Nomor 2 adalah pelindungan atas hak intelektual dan budaya lokal. Prinsip ini menekankan perlunya usaha melindungi pengetahuan serta hak atas pemikiran dan karya intelektual masyarakat lokal dari aktivitas pariwisata global. Pertumbuhan pariwisata secara global merupakan ancaman terhadap pengetahuan serta hak intelektual masyarakat lokal seperti teknologi, agama, tempat-tempat suci, sistem sosial, dan kekerabatan.
kehidupan tradisional, ekosistem ekonomi, serta hak atas informasi sehingga dapat membawa masyarakat lokal ke arah konsumerisme yang menghantam kehidupan mereka. Ketiga adalah daya dukung. Untuk mengantisipasi dampak negatif pariwisata, maka perlu pendekatan daya dukung. Suatu pendekatan pengelolaan pariwisata di mana tingkat kunjungan dan kegiatan wisatawan pada sebuah daerah tujuan dikelola sesuai dengan batas-batas yang dapat diterima. Pengelolaan pariwisata tanpa memperhatikan prinsip daya dukung hanya akan menjadi mesin perusak daripada menjadi alat yang dapat meningkatkan kesejahteraan manusia. Daya dukung pariwisata dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu motivasi tujuan wisatawan dan faktor lingkungan biofisik lokasi pariwisata. Walaupun motivasi wisatawan bermacam-macam, tetapi semua ini mempunyai sifat umum yang sama, yaitu dilakukan di luar tugas pekerjaan untuk mendapatkan hiburan atau kondisi psikologis. Karena itu, perencanaan pengembangan pariwisata harus memperhatikan daya dukung berdasarkan motivasi pariwisata. Yang keempat adalah pendidikan dan pelatihan. Dari perspektif pengelolaan pariwisata, pendidikan dan pelatihan dibutuhkan sesuai dengan kemajuan ilmu, pengetahuan ahli teknologi, dan adanya persaingan pasar, dan lain-lain. Sementara dari perspektif dampak sistem pendidikan dan pelatihan diperlukan karena kurikulum sekolah belum bisa menyesuaikan dengan paradigma keberlanjutan baik dalam konsep maupun praktis. Yang kelima adalah promosi. Promosi merupakan satuan kegiatan yang meliputi memperkenalkan, mensosialisasikan, dan mengampanyekan nilai-nilai keberlanjutan dari kegiatan pariwisata. Sekurang-kurangnya ada 3 tujuan promosi dalam pariwisata berkelanjutan. Yang pertama adalah untuk meningkatkan kesadaran stakeholder akan prinsip-prinsip keberlanjutan, termasuk di dalamnya mempromosikan sikap dan perilaku yang sesuai kepada seluruh lapisan masyarakat. Yang kedua adalah untuk memperkaya informasi tentang pariwisata berkelanjutan. Yang ketiga adalah untuk meminimalkan benturan kepentingan antar stakeholder dalam penggunaan sumber daya dan pembangunan sarana atau prasarana pariwisata. Yang keenam adalah akuntabilitas. Akuntabilitas publik merupakan kewajiban seluruh stakeholder. Penyelenggaraan yang bertanggung jawab akan meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan responsibilitas terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya. Yang nomor 7 adalah pemantauan dan evaluasi. Monitoring dapat dilakukan sebagai sistem pengawasan yang dilakukan untuk mengetahui apakah segala sesuatunya berjalan sesuai yang direncanakan. Dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan, pemantauan harus dilakukan dengan cara partisipatif yang melibatkan seluruh pihak dalam melakukan pencatatan, pengukuran, pengumpulan data, pelaksanaan, dan saling tukar informasi di antara pelaku berkepentingan. Yang poin ketiga adalah budaya. Menurut KBBI, budaya adalah sebuah pemikiran dan adat istiadat atau akal budi. Secara tata bahasa, arti dari kebudayaan diturunkan dari kata budaya, di mana cenderung menuju kepada cara pikir manusia. Nah, dari asal arti tersebut yaitu koleri, kemudian kultur diartikan sebagai segala daya dan kegiatan manusia untuk mengolah dan mengubah alam. Menurut Kuncaraningrat dalam Sukanto tahun 1969 di halaman 50. Nah, ciri-ciri budaya adalah sebagai budaya sendiri yang berada di daerah tersebut dan dipelajari. Yang kedua adalah dapat disampaikan kepada setiap orang dan setiap kelompok serta diwariskan dari setiap generasi. Nomor 3 bersifat dinamis, artinya sesuatu sistem yang berubah sepanjang waktu. Keempat bersifat selektif. Kelima memiliki unsur budaya yang saling berkaitan. Yang keenam adalah etnosentrik, artinya menganggap budaya sendiri sebagai budaya terbaik atau menganggap budaya yang lain sebagai budaya standar. Komponen budaya yang pertama adalah kebudayaan material, yaitu mengacu pada semua ciptaan masyarakat yang nyata, konkret, termasuk dalam kebudayaan materi adalah temuan dari suatu penggalian arkeologi, mangkuk tanah liat, riasan, dan segala macam barang-barang yang diklaim sebagai barang jadul atau antik. Itulah budaya non-material, yaitu ciptaan abstrak yang diwariskan dari generasi ke generasi. Misalnya dalam bentuk dongeng, cerita rakyat, dan lagu tradisional atau menari. Yang ketiga adalah lembaga sosial. Lembaga sosial dan peran bahwa pendidikan memberikan banyak dalam konteks yang berkaitan dan berkomunikasi dalam masyarakat. Terbentuk sistem sosial di suatu negara akan menjadi dasar dan konsep ini berlaku struktur sosial masyarakat. Yang keempat adalah sistem kepercayaan, bagaimana masyarakat mengembangkan dan membangun sistem kepercayaan atau keyakinan dalam sesuatu, itu akan mempengaruhi sistem penilaian yang ada di masyarakat.
Yang kelima adalah estetika, terkait dengan seni dan seni musik, cerita, dongeng, cerita drama, dan tarian-tari yang berlaku dan berkembang di masyarakat. Seperti di Indonesia, setiap masyarakat memiliki nilai estetika tersendiri. Dan estetika ini perlu dipahami dalam peran apapun untuk menyampaikan pesan bahwa kita akan dapat mencapai tujuan yang efektif. Yang keenam adalah bahasa. Bahasa adalah alat pengantar dan komunikasi. Bahasa untuk setiap wilayah, bagian, dan negara memiliki perbedaan yang sangat kompleks. Dalam ilmu komunikasi, bahasa merupakan komponen komunikasi yang sulit dipahami. Yang C adalah penyebab keberagaman. Yang pertama adalah tempat tinggal. Penyebab pertama dari terjadinya keanekaragaman karena faktor tempat tinggal, di mana seseorang tinggal maka juga akan mempengaruhi budaya yang dijalani. Contohnya orang yang tinggal di daerah pantai, maka mata pencahariannya tidak mungkin petani teh, sebab tidak sesuai dengan tempat tinggalnya. Yang kedua adalah pengaruh dari luar. Pengaruh dari luar sendiri juga tidak terbatas, bisa dari luar daerah maupun luar negeri. Misalnya saja daerah Jawa Tengah yang terpengaruh dengan Jawa Timur, maka sudah bisa dikatakan mendapat pengaruh dari luar. Ketiga adalah iklim. Iklim juga bisa mempengaruhi budaya yang dijalani suatu masyarakat. Suhu serta hawa di suatu lingkungan nantinya bisa menjadi penentu apa saja yang dilakukan masyarakat pada daerah tersebut. Keempat adalah turunan nenek moyang. Turunan dari nenek moyang juga menjadi salah satu penyebab dari keanekaragaman budaya. Contohnya bahasa Jawa yang sangat beragam meski sama-sama berbahasa Jawa. Yang kelima adalah jarak serta lingkungan. Ketika ada jarak serta lingkungan berbeda, maka keanekaragaman budaya juga akan terjadi. Contohnya seperti budaya daerah Sumatera Utara akan berbeda dengan Jawa Timur. Bahkan hal ini juga bisa saja terjadi dalam satu rumah seperti adik dan kakak yang tidur di kamar berbeda. Yang keenam adalah kepercayaan. Faktor yang mempengaruhi budaya berikutnya adalah kepercayaan. Contohnya seperti masyarakat Bali lebih banyak menganut agama Hindu, sementara di Medan lebih banyak menganut agama Kristen. Dengan begitu, ritual serta upacara keagamaan yang dilakukan di setiap daerah tersebut juga akan berbeda dengan dipengaruhi oleh kepercayaan. Yang B adalah kerangka teoritis. Yang pertama adalah objek wisata adalah daerah yang di dalamnya terdapat daya tarik, wisata, fasilitas umum, fasilitas wisata, visibilitas, serta memiliki masyarakat yang memiliki kemauan untuk merealisasikan objek wisata tersebut. Untuk menarik pengunjung, objek wisata harus memiliki something to see, to do, dan something to buy. Nah, yang ketiga adalah hipotesis. Setelah menyusun beberapa kerangka teori di atas, maka hipotesis yang akan diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama adalah terdapat keterlibatan masyarakat dalam pengembangan wisata daerah berbasis berkelanjutan di daerah Sumatera Barat. Yang kedua adalah tidak terdapat keterlibatan masyarakat dalam pengembangan wisata daerah berbasis berkelanjutan di daerah Sumatera Barat. Yang selanjutnya adalah metode penelitian. Yang pertama adalah jenis penelitian. Penelitian ini merupakan suatu penelitian deskriptif dengan data kualitatif, di mana peneliti bermaksud untuk menggambarkan fenomena yang ada dengan menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis untuk mempermudah pemahaman dan penarikan kesimpulan. Menurut Sujana dan Ibrahim dalam Ansari 2013, penelitian deskriptif adalah penelitian yang mendeskripsikan suatu gejala peristiwa kejadian yang terjadi pada saat sekarang. Yang poin B adalah tempat dan waktu. Tempat pelaksanaan penelitian dilaksanakan di Kota Padang Panjang pada bulan April 2021. Yang C adalah definisi operasional. Pertama adalah pariwisata berkelanjutan, objek wisata, dan ketiga adalah sedang wisata. Nah, poin D, jenis dan teknik pengumpulan data. Penelitian merupakan cara ilmiah yang digunakan untuk mendapat data yang valid. Data adalah suatu fakta atau keterangan dari objek yang diteliti. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, dan gambar. Nah, dalam penelitian ini penulis mengumpulkan dua jenis data yang satu sama lain berkaitan dan saling menunjang. Yaitu adalah jenis data. Nah, jenis data merupakan faktor yang sangat penting dalam penelitian. Pemilihan data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Adapun jenis data sebagai berikut. Yang pertama adalah data primer, yaitu bila pengambilan data dilakukan secara langsung oleh peneliti terhadap sasaran dikutip dari Hari Kunto dari tahun 2006 halaman 115. Data ini berkaitan dengan strategi pengembangan atraksi wisata buatan.
Internal yang merupakan kekuatan dan kelemahan pengembangan atraksi wisata buatan, dan eksternal yang merupakan peluang dan ancaman pengembangan atraksi wisata buatan. Yang kedua adalah sekunder, adalah data yang diperoleh secara tidak langsung, yaitu melalui perantara. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data mengenai gambaran umum atraksi wisata buatan. Poin selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Yang pertama adalah wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan komunikasi kepada informan pada objek penelitian. Wawancara dilakukan secara mendalam untuk menggali informasi dari informan atau orang yang dianggap mengetahui tentang permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian. Yang kedua adalah dokumentasi. Teknik dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data tertulis yang sudah ada sebelumnya. Teknik pengambilan data secara tertulis bersumber pada catatan-catatan, arsip-arsip, gambar atau foto-foto pada acara tertentu yang ada di lokasi penelitian. Berkaitan dengan penelitian yang bertujuan untuk memperjelas dan mendukung proses penelitian. Yang ketiga adalah wawancara. Yang ketiga adalah observasi. Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung dengan menggunakan alat indera pendengaran dan penglihatan terhadap fenomena sosial dan gejala-gejala yang terjadi. Ini berarti ada data diperoleh dengan cara memandang, melihat, dan mengamati objek, sehingga dengan itu peneliti memperoleh pengetahuan apa yang dilakukan. Selanjutnya adalah sumber data. Yang pertama, data kita adalah data primer. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung di lapangan melalui wawancara. Sumbernya adalah pegawai Dinas Pariwisata Kota Parangpanjang sebanyak 2 orang melalui wawancara observasi langsung dan dokumentasi. Kedua adalah masyarakat dari Kelurahan Korlubuk. Yang poin ketiga adalah 5 orang pengunjung desa wisata Kubu Gadang melalui wawancara observasi langsung dan dokumentasi. Yang kedua adalah data sekunder. Itu data yang diperoleh dari Dinas Wisata Kota Parangpanjang dan juga diperoleh dari Dinas Wisata. Yang selanjutnya adalah analisis data, yaitu metode analisis dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif. Model analisis interaktif terdiri dari 3 alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penerikan kesimpulan atau verifikasi. Poin selanjutnya adalah penarikan kesimpulan. Kegiatan analisis selanjutnya yaitu menarik kesimpulan, mulai dari pengumpulan data, pendefinisian suatu konsep, mencatat keteraturan, pola-pola penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proporsi. Kemudian menjadi keterangan yang lebih rinci sebagai kesimpulan. Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian satu kegiatan di konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan yang ada dapat diverifikasi selama penelitian berlangsung. Dalam pandangan yang dikemukakan oleh Miles di atas, 3 jenis analisis dan kegiatan pengumpulan data merupakan proses, siklus, dan interaksi seperti pada gambar di bawah. Sekian hasil dari presentasi saya. Apabila ada salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.